Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami tetap merasakan sukacita, kekuatan baru dari Tuhan di hari yang baru sebagai kesempatan untuk menikmati setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Bahwa pilihan atau pemilihan akan bangsa Israel sebagai umat Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang telah melakukan itu. Itu dimulai sejak dari Abram, yang kemudian Abraham dipanggil Tuhan meninggalkan kampung halamannya dari Haran, kemudian berjalan menuju tanah Kanaan, itu tanah yang ditujukan Tuhan kepadanya, dan tanah itu juga diberkati Tuhan, ditetapkan untuk menjadi keturunan Abraham. Saudara, bahwa apa yang akan diberikan Tuhan sesungguhnya bukan hanya soal tanah Kanaan itu, namun keturunan Abraham yang menjadi berkat. Berkat bagi dunia, berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, karena itu dari generasi ke generasi umat Tuhan itu selalu dituntun, dipelihara. Bahwa rancangan Tuhan itu sudah terjadi sejak awal bagi umatnya. Yang dimulai di dalam iman Abraham, iman Ishak, iman Yakub, dan seterusnya. Bahwa apa yang mereka imani atau Allah yang mereka imani itu juga adalah Allah yang kita imani saat ini. Dialah Allah yang telah menghadirkan dirinya menjadi juru selamat bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa otoritas Allah yang memilih kita juga hari ini sebagai umatnya, itu Dia kerjakan untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Keselamatan yang telah dihadirkan Tuhan itu sebagai anugerah yang sangat besar, tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Karena itu, ketika anugerah itu telah dihadirkan di dalam kehidupan kita, baik sejak dulu bagi umat Israel maupun bagi kita hari ini, ada hal yang perlu kita pahami, bahwa semakin kita mengenal anugerah Tuhan, maka kita akan semakin menghargai diri kita. Kenapa? Karena Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sangat menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita umat pilihannya. Karena itu, ketika cinta Tuhan yang teramat besar itu telah menyelamatkan kita, maka kita pun harus semakin mencintai diri kita sendiri, mencintai sesama kita, mencintai seluruh ciptaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Umat yang kudus, umat kados, artinya umat yang dipilih secara khusus. Jadi tidak dipilih secara sembarangan, tetapi dipilih secara khusus. Menurut apa? Menurut ukuran hikmat Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang menentukannya. Bukan manusia yang membuat standarnya,
Kalau manusia yang membuat standarnya, mungkin kita akan memilih yang cantik, yang ganteng, yang gagah, yang kokoh, yang cerdas, yang pintar, yang rajin, yang baik, dan lain sebagainya. Standar-standar itu akan kita gunakan di dalam memilih apa yang terbaik menurut kita. Namun, pilihan atau pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan bagi hidup kita bukan itu, tetapi adalah hikmat dan cinta kasih-Nya. Sehingga setiap orang dipilih secara khusus. Apapun yang menjadi latar belakang kita, apapun yang menjadi masa lalu kita, bahkan apapun yang mungkin hari ini menjadi kehidupan kita yang kita rasa belum baik-baik saja, masih ada hal yang harus benar-benar dirubah, diperbaiki, tetapi pemilihan yang dilakukan Tuhan atas kehidupan kita adalah jalan untuk menuntun kita masuk kepada keselamatan itu sendiri. Karena itu kita dipilih secara khusus, kita dipilih secara unik, kita dipilih, ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara, bahwa pembangunan kehidupan kita untuk semakin lebih baik terus menerus dikerjakan oleh Tuhan. Kita tidak hanya sedang dinyatakan dipilih, ditentukan, tetapi Tuhan mengiring, memelihara, menuntun kehidupan kita sebagai umat kesayangan. Artinya apa? Bahwa cinta Tuhan tidak berhenti hanya ketika kita ditentukan dipilih, tetapi cinta Tuhan akan terus bekerja. Kita terus dinyatakan sebagai umat kesayangannya, sebagai umat yang terus menerus Dia sayangi, Dia jaga, Dia rawat, Dia pelihara. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika firman ini dinyatakan kepada kita, maka ini mengajari kita pertama untuk terus semakin mencintai, menyayangi Tuhan. Kita dipilih bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi apa yang ada pada Tuhan, yaitu cinta kasih-Nya, belas kasih-Nya. Maka mari terus menerus belajar mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati. Terus berproses semakin mengenal Tuhan, merasakan pemeliharaannya, dan terus bersandar kepadanya. Apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan itu, dan juga apa yang diulangi oleh Tuhan Yesus Kristus itu kepada murid-muridnya dan para orang-orang yang mendengarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini akan menolong kita untuk terus berproses di dalam kehidupan kita sampai kepada kesempurnaannya. Saudara, karena itu tetaplah rasakan cinta Tuhan. Ketika kita terus merasakan bahwa kita dikasihi Tuhan tanpa batas, ketika kita merasakan disayangi oleh Tuhan dengan kekuatan tangannya, anugerahnya itu agar kita selamat, maka kasihilah tubuhmu, kasihilah pikiranmu, kasihilah hatimu, kasihilah apa yang ada padamu hari ini yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu tidak boleh dirusak oleh karena apapun, apalagi di zaman kita ini. Misalnya narkoba yang merusak tubuh atau apapun itu yang bisa sesungguhnya kita kontrol, kita kendalikan, tetapi ketika itu sesuatu yang berbahaya, merusak, maka itu harus dihindari, harus ditinggalkan, harus dibuang jauh-jauh. Tetapi apa yang mengisi tubuh kita ini adalah kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah pemiliknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari menjalani hari ini dengan tetap bangga, dengan tetap bersukacita, dengan tetap bahagia. Karena apa? Karena kita tetap merasakan akan pilihan Tuhan dalam hidup kita dan akan kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti untuk menuntun hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini. Ketika firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami, Engkaulah yang memilih kami
menjadi umat yang kudus, dan Engkau juga menentukan kami untuk terus Engkau sayangi sepanjang waktu. Ajar kami Tuhan untuk terus merasakan itu, mengalami kebersamaan dengan Tuhan, dan tuntun kami Tuhan agar terus belajar mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan kami. Ada banyak hal yang terus menggoda kami untuk menjauh dari-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami agar kami tetap setia kepada-Mu, mengasihi Engkau yang terus menerus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini hanya bersama dengan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.